Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, yang terhormat Bapak Estu Miarso selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Sumber Belajar dan teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami kelompok 5 mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Teknik sebagai Sumber Belajar. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 5 yang terdiri dari Lulum Mafazah. Dalam proses pembelajaran, terdapat beberapa sumber yang digunakan. Sebelumnya, apa itu sumber belajar? Sumber belajar atau learning resources adalah segala sesuatu yang dapat dijadikan sebagai acuan, referensi, atau rujukan dalam pembelajaran. Sumber belajar dapat berupa manusia dan non-manusia, direncanakan, dan dimanfaatkan, serta bahan belajar yang terpisah maupun menyatu. Learning resources atau sumber belajar merupakan komponen penting dan memiliki peranan yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Pendidik harus memanfaatkan learning resources ini dalam pembelajaran. Agar pemanfaatannya dapat optimal, maka pendidik harus diberdayakan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan definisi, teknik, atau cara sebagai sumber belajar. Istilah metode berasal dari bahasa Yunani yaitu metodos. Kata ini berasal dari dua kata yaitu meta berarti melalui atau melewati dan hodos yang berarti jalan atau cara. Dalam bahasa Arab, metode disebut thariqat. Lalu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, metode adalah cara yang teratur dan terpikir baik-baik untuk mencapai maksud, sehingga dilalui untuk menyajikan bahan pelajaran agar tercapai tujuan pengajaran. Metode mengajar dapat diartikan ilmu yang mempelajari cara-cara untuk melakukan aktivitas yang tersistem dari sebuah lingkungan yang terdiri dari pendidik dan peserta didik untuk saling berinteraksi dalam melakukan suatu kegiatan, sehingga proses belajar berjalan dengan baik dalam arti tujuan pengajaran tercapai. Dalam menggunakan suatu metode, kita seharusnya memiliki beberapa landasan pemikiran mengapa kita memakai metode tersebut. Prinsip pemakaian metode yang digunakan berfungsi untuk memberi penguatan terhadap apa yang kita kerjakan, sehingga kita mempunyai alasan yang kuat dalam menggunakan metode tertentu. Sedangkan dalam konteks lain, metode dapat merupakan sarana untuk menemukan, menguji data yang diperlukan bagi pengembangan disiplin suatu ilmu. Dalam hal ini, metode bertujuan untuk lebih memudahkan proses dan hasil pembelajaran, sehingga apa yang telah direncanakan bisa diraih dengan sebaik mungkin. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang karakteristik metode pembelajaran. Metode pembelajaran merupakan sebuah strategi dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di dalam kelas yang diaplikasikan oleh tenaga pendidik agar tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan bisa tercapai dengan baik. Pemilihan metode pembelajaran yang tepat dapat membuat siswa tidak cepat bosan atau jenuh ketika mengikuti kegiatan belajar mengajar di dalam kelas. Dalam memilih metode pembelajaran yang tepat, maka seorang guru harus mengenali dulu karakteristik dari peserta didik sehingga akan mendapatkan metode pembelajaran yang tepat untuk menyampaikan materi supaya dapat dipahami siswa dengan mudah. Selain itu, guru juga harus mampu untuk menggunakan berbagai metode pembelajaran yang berbeda untuk setiap kelas agar belajar mengajar lebih efektif dan efisien. Macam-macam metode pembelajaran. Yang pertama yaitu metode ceramah atau preaching method. Menurut Muhyiddin Syah, metode ceramah yaitu sebuah metode mengajar dengan menyampaikan informasi dan pengetahuan secara lisan kepada jumlah siswa yang pada umumnya mengikuti secara pasif. Metode ini merupakan salah satu metode pembelajaran yang bersifat konvensional karena guru menyampaikan materi kepada siswa secara lisan. Namun, seorang guru harus bisa menggunakan metode ini dengan menarik agar para siswa tidak cepat bosan. Dalam pelaksanaan metode ini, guru dapat menggunakan alat bantu media seperti gambar atau audio visual lainnya. Yang kedua, ada metode tanya jawab.
Menurut Jamaroh, metode tanya jawab merupakan cara penyajian pelajaran dalam bentuk pertanyaan yang harus dijawab, terutama dari guru kepada siswa, tetapi dapat pula dari siswa kepada guru. Dalam menggunakan metode ini, ada beberapa faktor yang harus diperhatikan, yaitu pertama, jenis pertanyaan. Yang kedua, teknik mengajukan pertanyaan. Yang ketiga, memperhatikan syarat-syarat penggunaan metode tanya jawab sehingga dapat dirumuskan langkah-langkah yang benar. Yang keempat, memperhatikan prinsip-prinsip penggunaan metode tanya jawab, diantaranya prinsip keserasian, integrasi, kebebasan, dan individual. Prinsip-prinsip ini adalah dasar atau landasan yang bisa dipergunakan dalam metode tanya jawab. Di samping itu, metode ini juga bisa dikombinasikan dengan metode lain seperti metode ceramah, pemberian tugas, diskusi, dan lain-lain. Yang ketiga ada metode diskusi atau discussion method. Menurut Muhyiddin Shah, mendefinisikan bahwa metode ini adalah metode mengajar yang sangat erat hubungannya dengan memecahkan masalah atau problem solving. Tujuan utama metode ini yaitu untuk memecahkan masalah, menjawab pertanyaan, memahami pengetahuan peserta didik, serta untuk membuat suatu keputusan. Metode ini bersifat bertukar pengalaman untuk menentukan keputusan tertentu secara bersama-sama. Yang keempat yaitu metode resitasi atau recitation method. Metode pemberian tugas merupakan metode pembelajaran yang menekankan pada pemberian tugas oleh guru kepada anak didik untuk menyelesaikan sejumlah kesakapan dan keterampilan tertentu. Metode resitasi atau penugasan adalah metode pembelajaran yang menekankan pada pembacaan, pengulangan, pengujian, dan pemeriksaan atas diri sendiri melalui sejumlah tugas yang diberikan oleh guru kepada siswa di luar jam sekolah dan dalam rentang waktu tertentu. Yang kelima ada metode demonstrasi atau demonstration method. Menurut Muhyiddin Shah, metode ini adalah metode mengajar dengan cara memperagakan barang, kejadian, aturan, dan urutan melakukan suatu kegiatan, baik langsung maupun melalui penggunaan media pembelajaran yang relevan dengan pokok bahasan atau materi yang sedang disajikan. Metode ini biasanya berkaitan dengan suatu tindakan atau proses yang harus dilakukan, misalnya proses mengatur sesuatu, proses mengerjakan sesuatu, dan menggunakannya. Komponen-komponen yang membentuk suatu perbandingan, suatu cara dengan cara lain, dan untuk mengetahui, untuk melihat kebenaran sesuatu. Selanjutnya ada metode percobaan atau experimental method. Menurut Jamaroh, metode ini adalah metode pemberian kesempatan kepada anak didik, perorangan, atau kelompok untuk melakukan percobaan dengan mengalami dan membuktikan sendiri apa yang sedang dipelajari. Metode ini melatih siswa untuk merekam semua data fakta yang diperoleh melalui pengamatan, bukan data opini hasil rekayasa pemikiran. Karakteristik metode ini yaitu ada alat bantu yang digunakan, siswa aktif melakukan percobaan, guru membimbing, tempat dikondisikan, ada pedoman untuk siswa, ada topik yang dieksperimenkan, dan ada juga temuan-temuan. Baik, metode selanjutnya yaitu metode latihan. Menurut Jamarah tahun 1997, metode latihan merupakan metode penyampaian materi melalui upaya penanaman terhadap kebiasaan-kebiasaan tertentu. Metode ini tuh dapat diterapkan untuk materi yang menekankan aspek keterampilan, baik keterampilan fisik maupun keterampilan mental, karena dengan latihan suatu keterampilan itu dapat dikuasai. Selanjutnya, metode karya wisata. Menurut Jamarah tahun 1997, 106, metode karya wisata merupakan metode penyampaian materi dengan cara membawa langsung peserta didik atau siswa itu ke dalam objek di luar kelas atau lingkungan kehidupan nyata dengan tujuan itu agar siswa dapat mengamati atau mengalami secara langsung. Metode ini menjadi bahan yang dipelajari di sekolah lebih relevan dengan kenyataan dan kebutuhan yang ada di masyarakat. Selanjutnya adalah metode proyek. Metode proyek merupakan metode pembelajaran berupa pelajaran yang bertitik tolak dari suatu masalah yang selanjutnya dibahas dari berbagai sisi yang relevan sehingga diperoleh pemecahan masalah secara menyeluruh dan bermakna. Prinsip metode ini adalah membahas suatu materi pembelajaran ditinjau dari sudut pandang pelajaran lainnya. Metode ini tuh dapat memantapkan pengetahuan yang diperoleh anak
didik atau peserta didik menyalurkan minat dan melatih siswa menganalisis suatu materi dengan wawasan yang luas. Lalu, bagaimana sih mengelola metode pembelajaran dengan tepat? Dalam pengelolaan pembelajaran, ada beberapa langkah atau tahapan yang harus dilakukan oleh seorang guru. Tahap-tahapnya itu yang pertama ada persiapan atau perencanaan, tahap kedua pengorganisasian, pelaksanaan, dan penilaian atau evaluasi. Di tahap pertama, yaitu tahap perencanaan, guru itu mempersiapkan segala sesuatu agar pembelajaran yang akan dilaksanakan itu dapat berjalan efektif dan efisien. Dikatakan efektif apabila penyampaian bahan pembelajaran atau materi pembelajaran itu sesuai dengan waktu yang tersedia. Dan dikatakan efisien adalah apabila semua bahan atau materi pembelajaran itu dapat dipahami oleh siswa. Agar proses pembelajaran itu dilakukan secara efektif dan efisien, itu peserta didik itu harus aktif dalam mengikuti pembelajaran. Adapun langkah-langkah dalam tahap perencanaan itu, yang pertama, menetapkan apa yang mau dilakukan, kapan dan bagaimana cara melakukannya. Yang kedua, membatasi sasaran dan menetapkan pelaksanaan kerja untuk mencapai hasil maksimal melalui proses penentuan target. Yang ketiga, mengembangkan alternatif-alternatif. Yang keempat, mengumpulkan dan menganalisis informasi. Dan yang kelima, atau yang terakhir, yaitu mempersiapkan dan mengkomunikasikan rencana-rencana dan keputusan-keputusan. Tahap yang kedua yaitu tahap pengorganisasian. Tahap pengorganisasian adalah langkah menuju mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan mengatur berbagai kegiatan yang terlihat. Dalam tahap ini ada beberapa langkah. Yang pertama yaitu menyediakan fasilitas, perlengkapan, dan tenaga kerja yang diperlukan untuk menyusun kerangka efisien dalam melaksanakan rencana-rencana melalui suatu proses penetapan kerja yang diperlukan untuk menyelesaikannya. Yang kedua yaitu mengelompokkan komponen kerja ke dalam struktur organisasi secara teratur. Yang ketiga, membentuk struktur pemenang dan mekanisme koordinasi. Yang keempat itu merumuskan, menetapkan metode dan prosedur. Dan yang terakhir, kelima yaitu memilih, mengadakan latihan dan pendidikan tenaga kerja serta mencari sumber-sumber lain yang diperlukan. Tahapan yang selanjutnya yaitu tahap pelaksanaan, di mana pada tahap pelaksanaan ini aktivitas belajar mengajar berpedoman pada persiapan pengajaran yang dibuat. Dalam pelaksanaan program pembelajaran, guru lebih dahulu harus mengadakan pretest untuk mengetahui penguasaan siswa terhadap bahan pelajaran. Kemudian pada akhir pelajaran, guru mengadakan post-test sebagai akhir dari seluruh proses interaksi belajar mengajar. Adapun langkah-langkahnya antara lain, yang pertama yaitu dengan menyusun kerangka waktu dan biaya secara terperinci. Yang kedua, memprakarsai dan menampilkan kepemimpinan dalam melaksanaan rencana dan pengambilan keputusan. Yang ketiga, mengeluarkan instruksi-instruksi yang spesifik. Yang keempat, membimbing, memotivasi, dan melakukan supervisi. Kemudian tahap yang selanjutnya tahap penilaian atau evaluasi. Pada bagian ini, proses belajar mengajar dievaluasi untuk mengetahui sejauh mana penguasaan bahan pelajaran oleh siswa dan untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi pembelajaran yang telah dilaksanakan. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama yaitu dengan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dibandingkan dengan rencana. Yang kedua, melaporkan penyimpangan untuk tindakan koreksi dan merumuskan tindakan koreksi dan menyusun standar-standar dan juga saran-saran. Yang ketiga, menilai pekerjaan dan melakukan tindakan koreksi terhadap penyimpangan-penyimpangan. Kelebihan dan kelemahan metode pembelajaran. Kelebihan dan kelemahan dari metode pembelajaran yang ada, yang pertama yaitu metode ceramah, di mana kelebihannya guru mudah menguasai kelas.
Kedua, guru mudah menerangkan bahan pelajaran berjumlah besar. Ketiga, dapat diikuti peserta didik dalam jumlah besar. Keempat, mudah dilaksanakan. Kekurangannya yang pertama, membuat siswa pasif. Yang kedua, mengandung unsur paksaan terhadap siswa. Yang ketiga, menghambat daya kritis siswa. Kemudian metode yang selanjutnya, metode tanya jawab. Kelebihannya yaitu yang pertama, pertanyaan dapat menarik dan memusatkan perhatian siswa. Yang kedua, merangsang siswa untuk melatih dan mengembangkan daya pikir. Yang ketiga, mengembangkan keberanian dan keterampilan siswa dalam menjawab dan mengemukakan pendapat. Adapun kekurangannya yaitu yang pertama, siswa merasa takut karena suasana kelas tegang. Yang kedua, tingkat kesukaran pertanyaan yang bervariasi. Yang ketiga, waktu sering banyak terbuang karena jumlah siswa yang banyak. Baik, yang selanjutnya ada metode diskusi. Adapun kelebihan dari metode ini yang pertama, merangsang kreativitas anak didik. Yang kedua, mengembangkan sikap menghargai pendapat orang lain. Yang ketiga, memperluas wawasan. Yang keempat, membiasakan untuk bermusyawarah untuk mufakat dalam memecahkan masalah. Adapun kekurangan dalam metode diskusi ini yang pertama, tidak dapat dipakai dalam kelompok yang besar. Yang kedua, peserta diskusi mendapat informasi yang terbatas. Yang ketiga, dapat dikuasai oleh orang-orang yang suka berbicara. Dan yang keempat, pembicaraan terkadang menyimpang sehingga memerlukan waktu yang panjang. Yang selanjutnya ada metode resitasi. Adapun kelebihan dari metode ini yang pertama, membina tanggung jawab dan disiplin siswa. Yang kedua, dapat mengembangkan kreativitas siswa. Yang ketiga, dapat mengembangkan kemandirian siswa di luar pengawasan. Adapun kekurangan pada metode resitasi ini yang pertama, terkadang anak didik hanya menyalin tugas temannya. Yang kedua, terkadang tugas dikerjakan oleh orang lain tanpa pengawasan. Dan yang ketiga, sukar memberikan tugas yang memenuhi perbedaan individual. Yang selanjutnya ada metode demonstrasi. Adapun kelebihan pada metode ini yang pertama, dapat menambah pengalaman peserta didik. Yang kedua, membantu siswa lebih lama dalam mengingat materi. Dan yang ketiga, mengurangi kesalahpahaman dalam pengajaran lebih jelas atau konkret. Adapun kekurangan pada metode ini yang pertama, memerlukan waktu yang cukup banyak. Yang kedua, memerlukan tenaga yang tidak sedikit. Dan yang ketiga, tidak semua pelajaran dapat menggunakan metode ini. Yang selanjutnya ada metode percobaan. Adapun kelebihan pada metode ini yang pertama, membuat anak lebih percaya diri atas percobaannya. Yang kedua, dapat mengembangkan siswa dalam studi eksplorasi tentang ilmu dan teknologi. Yang ketiga, dapat membina manusia untuk menghasilkan penemuan-penemuan terbaru. Adapun kekurangan pada metode ini yang pertama, alat-alat yang tidak mencukupi akan menghambat eksperimen. Yang kedua, eksperimen membutuhkan jangka waktu yang lama. Yang ketiga, metode ini lebih sesuai untuk menyajikan bidang-bidang ilmu dan teknologi. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait kelebihan dan kekurangan metode latihan dan metode karya wisata. Kelebihan metode latihan yang pertama, untuk memperoleh kecakapan motoris, mental, dan asosiatif. Kedua, pembentukan kebiasaan yang dilakukan dan menambah ketepatan serta kecepatan pelaksanaan. Ketiga, pemanfaatan kebiasaan-kebiasaan yang tidak memerlukan konsentrasi dan pelaksanaannya. Kekurangan metode latihan yang pertama, membutuhkan waktu yang lebih banyak. Kedua, keterbatasan alat yang digunakan untuk latihan. Ketiga, minat siswa kurang serius karena bersifat latihan. Untuk kelebihan metode karya wisata, yang pertama, belajar langsung dengan kenyataan di luar sekolah. Kedua, mengembangkan daya pikir peserta didik. Ketiga, mengalami secara langsung kegiatan yang berada dalam masyarakat. Kekurangan metode karya wisata yang pertama, membutuhkan jam pelajaran yang banyak. Dua, membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Tiga, objek harus sesuai dengan tujuan pembelajaran. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait kelebihan dan kekurangan metode proyek. Kelebihan yang pertama yaitu dapat memperluas pemikiran siswa yang berguna dalam menghadapi masalah kehidupan. Kedua, dapat membina siswa dengan menerapkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan dalam kehidupan sehari-hari secara terpadu.
Sedangkan kekurangannya yaitu yang pertama, sering kesulitan dalam mengemukakan masalah. Kedua, membutuhkan waktu yang cukup lama dan biaya yang tidak sedikit. Ketiga, bahan pelajaran sering menjadi luas sehingga dapat mengaburkan pokok unit yang dibahas. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari diskusi ini adalah metode mengajar dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari cara-cara untuk melakukan aktivitas yang tersistem dari sebuah lingkungan yang terdiri dari pendidik dan peserta didik untuk saling berinteraksi dalam melakukan suatu kegiatan, sehingga proses belajar berjalan dengan baik dalam arti tujuan pengajaran dapat tercapai. Metode pembelajaran yang kelompok ini bahas diantaranya yaitu metode ceramah, tanya jawab, diskusi, resitasi, demonstrasi, percobaan, latihan, karya wisata, dan juga proyek. Masing-masing dari metode tersebut memiliki kelebihan dan juga kekurangan, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Dalam pengelolaan program pembelajaran, ada beberapa langkah atau tahapan yang harus dijalani oleh seorang guru. Di antaranya tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi. Sekian presentasi dari kelompok 5, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.